Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Fajar Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan analisis laporan keuangan PT Prima Global Indo Logistik. Yaitu kita akan mengetahui bagaimana keadaan kondisi keuangan perusahaan tersebut dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan kondisi keuangan secara umum. Jadi sesuai laporan keuangan yang terlampir bahwa kondisi keuangan tersebut cukup baik. Dapat dilihat dari aset tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan aset dari tahun 2019. Yang mana yaitu di tahun 2019 itu asetnya hanya 28 miliar, meningkat di tahun 2020 menjadi 54 miliar. Walaupun jumlah kas yang mengalami penurunan di tahun 2020 dengan selisih 414 juta. Kemudian pada neraca jumlah ekuitas masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah liabilitas. Bahwa kondisi keuangan disebutkan baik dan normal. Jadi kondisi keuangan perusahaan tersebut itu mengalami peningkatan ya. Jadi dikatakan baik atau normal. Selanjutnya itu tren arus kas perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi lebih besar di tahun 2020 dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat di tahun 2020 daripada tahun 2019. Arus kas dari aktivitas investasi lebih besar di tahun 2019 dari tahun 2020 karena hasil perolehan aset tetapnya itu lebih besar daripada tahun 2020. Walaupun aset penjualan tetapnya di tahun 2020 itu meningkat, tetapi hasil perolehan aset tetap dan ekspektasi saham menurun. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan lebih besar di tahun 2019 karena di penerimaan setoran modal saham dari pihak non-pengendali entitas anak itu tinggi, sedangkan di tahun 2020 itu tidak ada, hanya saja penerimaan setoran modal saham yang tinggi. Nah, penyebab aset utang ekuitas itu naik atau turun, yaitu dilihat dari laporan posisi keuangan yang ada, pada saat terlihat mengalami penaikan pada tahun 2020 disebabkan pada akun-akun yang ada di aset. Hal itulah yang menyebabkan penaikan pada aset meningkat dan mengalami naik turun dikarenakan pendapatan dari aset atau pengeluaran dari ekuitas mengalami perubahan. Terlihat dari tahun sebelumnya, banyak utang-utang perusahaan yang meningkat. Utang-utang perusahaan diantaranya itu utang usaha, utang pajak, dan utang lain-lain. Sedangkan utang yang lain itu sudah menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian dilihat dari ekuitasnya juga mengalami penaikan dikarenakan modal dasar. Selanjutnya, lini bisnis mana yang memberikan pemasukan paling besar? Yaitu adalah pendapatan jasa pengurusan transportasi dan jasa angkutan darat yang mendapatkan pendapatan itu 86 miliar sekian di tahun 2020. Dan selanjutnya itu dari perusahaan PT Multiglass yang memberikan pemasukan paling besar yaitu sekitar 17 miliar sekian. Dan daerah yang memiliki pemasukan paling besar yaitu daerah Jawa Barat sekitar 48 miliar sekian. Selanjutnya, estimasi kinerja perusahaan yang akan datang. Penyusutan aset tetap description of exit. Nah, jadi ini estimasi kinerja perusahaan yang akan datang itu bagaimana? Yaitu yang pertama adalah penyusutan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan garis lurus berdasarkan taksiran, manfaat ekonomisnya, manajemen, mengoptimisasi manfaat ekonomisnya aset tetap antara 4-12 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana entitas menjalankan bisnisnya. Nah, yang kedua adalah imbalan kerja. Nilai liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi akuitas. Asumsi yang digunakan dalam menggunakan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja. Asumsi penting lainnya yaitu liabilitas imbalan kerja sebagai didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Pajak penghasilan, entitas beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia pertimbangan yang signifikan.
diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak penggunaan nilai apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dan dari jumlah pada awalnya tercatat. Perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan pada periode di mana hasil tersebut dikeluarkan. Nilai wajar instrumen keuangan. Penentuan nilai wajar instrumen keuangan mengeluarkan adanya estimasi tertentu dalam pasar yang tidak aktif. Manajemen menggunakan teknik penilaian tertentu untuk menentukan nilai wajar. Ya, cukup sekian. Mungkin itu saja penyampaian analisis dari laporan keuangan dari saya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.